Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي كالأعدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani nadhakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun maqsuratun fil khiyam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabaraka
ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Kita sholat witir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Tanpa terasa kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad. Ada satu pertanyaan, siapa yang lebih banyak jumlah puasa Ramadannya, kita ataukah Rasulullah SAW? Ada yang jawab Rasulullah Ustaz. Maka saya katakan tidak. Rasulullah itu seumur hidupnya puasa Ramadan
hanya 8 kali. Tidak lebih, tidak kurang. Macam mana penjelasan Ustaz? Kan begitu. 13 tahun dakwah Nabi di kota Mekah itu belum ada puasa. 10 tahun dakwah di Madinah. Tahun pertama sampai di Madinah belum ada puasa. Tahun kedua, tepatnya tanggal 2 Syakban, turun firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah hafal. Itu turunnya tanggal 2 bulan Syakban. Sebulan kemudian Ramadan barulah pelaksanaannya. Jadi Rasulullah itu puasa Ramadan mulai tahun kedua sampai tahun ke-9. Jadi 8 kali. Nah, tahun ke-10 bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat, belum sampai Ramadan. Sebanyak 8 kali puasa Ramadannya Nabi, itu 7 kali jumlah harinya 29 hari dan 1 kali jumlah harinya 30 hari. Harusnya yang 30 hari itu 2 kali. Tapi pas hari ke-30 datanglah beberapa orang muslim yang tinggal di perbukitan sekitar kota Madinah, datang ke Masjid Nabawi di Madinah, ketemu Rasulullah. Lalu bertanya, apakah engkau masih puasa hari ini ya Rasul? Hari ke-30. Kamu masih puasa? Kata Nabi, kalau kalian, kami sudah lebaran. Maksudnya maghrib kemarin di tempat kami di bukit sana sudah kelihatan bulan Syawal. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa ya Rasul, karena banyak ahlinya di antara kami. Kalau begitu baiklah, aku pegang kesaksian kalian. Umumkan di kota Madinah ini dan sekitarnya, batalkan puasa hari ini. Man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan ini, hari ke-30, maka dia durhaka kepada Abul Qasim. Batal puasa hari ke-30. Salatnya kapan ya Rasul? Besok lebaran kedua. Nampaknya mengamalkan 2 lebaran begitu hanya negara Republik Indonesia yang sering begitu. Ada yang masih puasa, ada yang sudah lebaran. Lalu macam mana Ustaz? Nah, kalau saya pribadi di rumah, kami hari ke-30 itu batal. Ya, tapi tidak mencaci maki yang puasa. Silakan, nanti di akhirat ditanya, kamu ikutin siapa? Tapi Ustaznya nggak boleh. Ya, hari ke-30 itu dia batal, dia khutbah. Besok lebaran kedua, undangan lagi, khutbah lagi, serakah, dapat 2 amplop dia. Nah, nggak boleh. Salah satu aja. Nah, sementara kita sudah ada yang 30 kali puasa Ramadan. Kalau umurnya 40 sekarang. Yang 50 kali. Mungkin ada yang sudah 60 kali puasa Ramadan. Kalau umurnya 70. Tapi saya yang paling banyak. Kenapa? Lahir zaman purba. Udah lama kali saya puasa. Ya, bercanda ya. Nah, 40 kali kita puasa, Bu. Ibu sudah 30 kali puasa Ramadan. Tapi kenapa nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan yang signifikan pada diri kita. Habis puasa Ramadan, masuk Syawal, lebaran, dia pun berdendam. Aku masih seperti yang dulu, marah-marah dan suka tipu-tipu. Nah, itulah dia. Tapi puasa tiap tahun. Ya Allah, ya Rabb, macam mana lah kita ini? Ini Bapak Ibu sekalian, berarti ada yang salah Ustaz. Adalah. Siapa yang salahkan Ustaz? Nah, ada 2 lah yang kita salahkan. Yang pertama, dari dalam diri kita. Yang kedua, dari luar diri kita. Dari luar diri kita apa maksudnya Ustaz? Mendengarkan ceramah. Karena ceramah, maaf aja Bapak Ibu sekalian, nih kultum Ramadan ini, Ustadznya baru naik, itu jamaah udah pintar dia. Pasti Ustadz ini ngomong kutiba, itu terus.
Untung saya bacakan tadi. Kalau nggak saya tiba dulu aja. Kayak mana Bu di TV Bu? Ustadznya itu nanti bilang 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan. Itu terus, tak pernah bertambah. Kenapa? Ustadznya banyak kan nggak ngaji. Kelihatan dia. Ya Allah, ya Allah. Kalau saya, alhamdulillah Bapak Ibu masih ngaji saya. Cuman beda ngaji kita. Kalau saya ngajinya itu muridnya cuma 2 orang. Saya sama kawan saya, guru 1, ngajinya tengah malam. Tuh masih tuh. Istri saya ngaji, anak-anak saya ngaji. Harus ngaji, tapi ngajinya yang betul. Jangan ngaji kata orang, apa itu ngaji? Ngasah biji, biji apa yang biasa? Ngaji itu ngasah jiwa. Itu ngaji. Kalau ngamen, ngasah mental. Kalau ngawur, nggak jelas. Oke, yuk mari kita ngaji sekarang. Sedikit aja, nggak lama-lama kok. Jadi, supaya berkualitas puasa kita tahun ini. Karena terus terang, setiap kita pasti bisa menilai puasa kita tahun kemarin. Iya Ustaz, kayaknya puasa saya tahun kemarin itu nilainya 6,5 deh. Kenapa? Tuh dia Ustaz masih suka ngomel saya. Masih suka ceguk saya Ustaz. Nah, lalu saya pengen supaya puasa Ramadan saya tahun ini nilainya 8,5. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu nilainya 8,5? Mau nggak? Nah, dengarkan ceramah saya. Perhatikan, ini penting ini. Ini pendalaman, nggak kayak kemarin. Setiap amal ibadah pasti ada sisi zahir dan sisi batin. Itu pasti. Ada orang kelihatannya zahir ibadahnya itu sukses, tapi gagal ibadah batinnya. Contoh, sholat. Ada sholat zahir, ada sholat batin. Nih perhatikan Bapak Ibu. Ya. Ada ibu-ibu nih, maaf Bu, dengar Bu. Bu. Ada ibu-ibu sholat, Allahu Akbar. Lagi sholat, nah batinnya ngomong, ntar malam sahurnya apa ya? Nah itu dia. Sayurnya apa ya? Kemarin sayur lodeh. Oh iya, di kulkas kan ada tahu putih. Enak kali ya dipotong-potong kayak dadu. Nah itu mulai tuh. Tapi ikannya apa ya? Sarden masih ada enggak? Begitu terus batinnya. Macam mana mau diterima sholatnya Bu? Bapak-bapak pun begitu. Sibuk cari kunci motor. Istriku, ya suamiku, mana kunci motor abang ya? Ya kan abang tadi yang nyimpen Bang. Iya justru saya di mana lah saya. Nah kata istrinya Bang, mumpung masih ada waktu duha, abang sholat duha dulu lah sebentar. Orang cari kunci kok disuruh sholat, macam mana pula kau ini? Nah, kata istrinya, pintar juga istrinya Bu. Bang, kata orang Bang, kalau lagi sholat, yang lupa-lupa jadi ingat Bang. Tuh. Penasaran suaminya, cobalah berwuduklah dia, takbirlah dia. Allahu Akbar. Baru baca doa iftitah. Jangan-jangan kunci saya itu di sofa. Karena lama saya tadi duduk di situ. Dia percepat sholatnya kayak patas AC begitu. Lompat dia. Tengok, alhamdulillah adalah kunci ini. Wah ini berkat sholat lah katanya. Bukan, itu bukan berkat sholat Bapak Ibu. Itu namanya godaan setan. Karena kita sholat itu bukan untuk ingat kunci, tapi ingat kok bisa Ustaz ingat kunci dan yang lain-lain. Karena kata Nabi, itulah namanya setan khonza. Kalau sampai mati nggak dia perbaiki, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat kayak begitu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat zahirnya tapi batinnya sahun. Makanya saya bikin pesantren, tapi pesantrennya masih virtual. Pesantren virtual pondok sholat ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad.
Tapi selama Ramadan kami tawakufan. Nanti habis Ramadan baru kita ngaji lagi. Begitupun puasa Ramadan. Banyak yang zahirnya puasa, batinnya enggak puasa. Makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar. Kenapa? Batinnya enggak ikut, jiwanya enggak ikut. Contohnya ini, Bapak Ibu lagi puasa, pas buka puasa ditengoknya bukannya cuman itu aja. Ini aja pula buka puasa, nggak seru lah, marah-marah dia. Begitupun sahur, cuma pakai sarden, ngomel lagi, astagfirullah. Itu batinnya. Ya Allah ya Rabb. Nah makanya yuk kita dalamin sedikit. Agar ibadah kita berkualitas, kita harus mengerti, memahami, dan mengamalkan 4 tingkatan ilmu. Ada berapa Bapak Ibu? 4. Ini penting ini, coba perhatikan. Jarang menyampaikan ini. Tingkat pertama paling dasar adalah ilmu syariat zahir, ilmu fikih. Ini paling dasar. Tentang syarat sah puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, itu ilmu syariat zahir. Nggak mungkin saya sampaikan di sini. Nah, buka lagi nanti di rumah di Mbah Google atau di Mbak Mita. Mbak Mita ya? Mbak Meta, nah itu. Ini bisa tuh. Nah, makanya kata ulama, apabila kita beribadah hanya berangkat dari ilmu syariat zahir, maka dia akan menyembah kekosongan. Kalau dia sholat, sholatnya garing. Kalau dia puasa, puasanya hampa. Kalau dia umroh haji, haji dan umrohnya anta, nggak ada rasa. Makanya ada yang bilang, iya Ustaz, saya sudah sholat kok kayaknya gak kosong jiwa saya Ustaz. Saya sudah puasa kok kayaknya hampa ya Ustaz. Kenapa? Karena kita beramal hanya berangkat dari ilmu syariat zahir. Tapi wajib. Nah, kalau mau lebih kualitas, naik kita tingkat yang kedua. Namanya ilmu thariqah Nabi. Apa itu Ustaz? Ilmu cara ibadahnya Nabi. Salat ada thariqahnya Nabi, wa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Caranya Nabi. Kemudian umroh haji, ambillah manasik dariku. Ada manasik dari Nabi. Begitupun puasa, ada thariqah puasanya dari Nabi. Cara berpuasa Nabi. Apa caranya Ustaz? Kata Nabi, akhirkan waktu makan sahur kalian. Jam berapa itu Ustaz? Ya kira-kira 30 menit sebelum azan subuh, sebelum imsak. Jadi imsaknya Nabi itu pas azan subuh, stop. Tapi kalau kita di Indonesia ini imsaknya 10 menit sebelum azan subuh. Itu bukan imsak namanya. Itu namanya tanbih. Zaman Nabi dulu ada keluar malam-malam begitu. Tambih, siap-siap. 10 menit sebelum azan. Begitu masuk waktu azan, imsak. Jadi imsak itu stop. Makanya imsak di kita ini masih boleh makan, masih boleh minum. Imsaknya Nabi azan subuh, stop. Tuh, itu cara sahurnya Nabi. Nggak boleh. Jam 11 malam sahur dulu tak tidur, bangunnya enak tinggal subuh. Itu bukan sahur, mindok. Orang Medan bilang mentong, makan tengah malam. Tuh, begitu tuh. Ustaz saya masih kenyang malam-malam. Ya udah, begitu mau subuh itu minum air putih aja, makan kurma sahur. Tuh. Begitu juga tentang berbuka puasa, kata Nabi, berbukalah dengan kurma.
kalau tidak ada air putih, kalau ada dua-dua dikombinasi, caranya macam mana Nabi? Baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kurma satu, buang bijinya, dikunyah. Udah itu minum air putih. Udah itu baru baca doa. Zahaba zamahu wa batalatil uruku dan seterusnya. Ada 3 macam dia. Pilih salah satu. Ini kita enggak Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu. Minum. Itu bukan thariqahnya Nabi tuh. Thariqahnya Nabi baca bismillah, makan kurma, minum air putih, baru baca doa. Ini kadang-kadang diajarkan, bukalah dengan yang manis-manis. Itu orang jualan sirup, es kelapa muda itu. Tiap hari makan yang manis-manis. Pas lebaran kencing manis dia, rasain. Makan yang goreng-goreng 15 dimakan 1 hari. Pas lebaran kolesterol. Lebaran haji mati dia, darah tinggi. Kan gak ikut cara Nabi. Nah inilah jadi ilmu syariat zahir, ilmu fikih, ilmu thariqah cara Nabi. Ini ibadah secara zahir. Nah sekarang kita masuk ibadah secara batin. Ada 2 ilmunya. Yang pertama ilmu hakikat. Maksudnya apa Ustaz? Kita harus tahu apa sih sebetulnya hakikat puasa itu? Apa sih sebetulnya hakikat sholat itu? Apa sih sebetulnya hakikat infak, zakat, sedekah itu? Kalau kita tahu ilmu hakikat ini, semangat kita. Ini kan kadang-kadang kita nggak paham, Bu. Sedekah, iya, berkurang dong duitku. Nah, begini Bapak Ibu, apapun yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah hakikat punya kita nanti di akhirat. Nah itu harus pahamkan itu. Kalau banyak yang kita keluarkan di muka bumi ini dalam rangka berinfak, berzakat, bersedekah, maka hakikatnya nanti di akhirat banyaklah tabungan dia. Salat itu hakikatnya untuk kita. Puasa itu untuk kita. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak perlu puasa kita. Satu dunia ini orang sholat semua, orang puasa semua, Allah tidak naik pangkat sebagai Tuhan. Satu dunia ini tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, Allah tidak turun pangkat sebagai Tuhan. Semuanya hakikatnya untuk kita. Makanya jadikan sholat itu jangan kewajiban Bapak Ibu, tapi kebutuhan. Puasa itu kebutuhan. Itulah hakikat. Lalu kita harus tahu siapa yang kita puasakan dalam diri kita. Nih perhatikan, ini penting lagi nih. Hakikat puasa itu untuk siapa dalam diri kita? Untuk jiwa kita. Namanya nafs. Dalam kalbu kita ini ada 3 diri kita. Yang pertama jin korin, punya kita semua. Nabi ditanya, apa engkau punya juga? Ya Rasul, aku juga punya, tapi sudah diislamkan oleh Allah. Kalau kami tergantung jiwa kalian. Nah, yang kedua adalah an-nafs, nafsun, jiwa. Nafsun itu bukan makan banyak. Kalau makan banyak itu hawa. Hawa dibawa sama setan, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Jadi beda hawa sama nafs. Baru yang ketiga ruh, itulah ruhani. Ditiupkan ke dalam tubuh kita ketika jabang bayi umur berapa, Bu? 4 hari. 4 bulan baru ditiupkan ruh. Sebelum ditiupkan sudah ada jiwa, itulah nyawa. Yang sekarang sedang bicara dalam kalbu Bapak Ibu, itulah jiwa. Senang, susah, pengen ini, pengen itu, jiwa itu. Ruh, dia adalah yang paling dalam. Orang bilang, tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam. Itu gak pernah bohong. Contohnya macam mana Ustaz? Ibu mau pergi, bawa payung nggak ya? Nggak usah lah. Ibu jalan hujan, kenapa lah nggak bawa payungnya? Tadi udah pengen bawa. Itulah ruh. Itu ruhani itu namanya. Dan itu suci. Yang kadang-kadang kotor, kadang-kadang bersih, itu adalah jiwa. Makanya kata Allah dalam surah As-Sams, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu, ada kemungkinan buruk, ada kemungkinan baik. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa itu.
Wa qad khaba man dasa. Sungguh rugi orang mengotori jiwa itu. Inilah yang akan mati. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami sakratul maut. Begitu dia menghadap Allah, Allah tanya, dulu kamu lahir ke dunia dalam fitrah, kok kamu sekarang pulang kotor? Ngapain aja kau di komplek PLN? Kenapa kau bersihkan jiwa? Ini Bapak Ibu sekalian, yang masuk ke alam barzakh itulah jiwa, ruh rojiun kembali kepada Allah. Jin korin gentayangan di atas kuburan, itulah orang yang sering kesurupan. Kesurupan itu bukan roh daripada mbah kita, bukan, tapi korinnya dia. Tangkapin sebagian dukun jadi ilmu santet tuh. Nah makanya Ramadan ini momentum untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, tazkiyatun nufus, supaya jiwa kita itu melek. Kalau nggak begitu nanti di akhirat buta dia. Itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 17, ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di muka bumi ini buta, maka nanti di akhirat akan lebih buta dan dia tersesat jalan. Nggak ada perempatan lampu merah di padang mahsyar. Sesat dia di sana, buta dia. Dia protes. Ya Allah, di dunia aku melek melihat, kok sekarang buta? Kata Allah, di dunia buta mata batinmu, buta jiwamu. Nggak kenal kamu kepadaku, pada Allah. Kita selama ini menyembah Tuhan kita siapa? Allah. Kita hanya menyembah nama. Kita belum kenal siapa yang punya nama Allah itu. Nama Allah kan 99, tambah Allah jadi 100. Itu nama. Yang punya nama itu siapa? Nggak kenal kita kebanyakan. Kenapa? Ngajinya yang nggak benar. Kan yang ngaji lah. Ustadz di mana ngajinya? Boleh berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like and share. Saya terangkan itu semua dalam bentuk PowerPoint. Itu jiwa gitu. Maka sekali lagi momentum saum Ramadan ini. Caranya macam mana Ustaz? Nah, masih kita kepada terapinya. Bagaimana cara terapinya agar jiwa kita ini bisa lebih baik? Disebutkan dalam hadis. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Idza kana ahadukum sha'iman. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa. Ingat, ini terapinya Bu, perhatikan Bu. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yajhal. Janganlah dia berbuat rofas. Apa itu rofas Ustaz? Rofas adalah segala macam bentuk penyelewengan seksual. Pamer aurat, itu rofas Bu. Ibu-ibu keluar rumah pakai baju you can see, you engkau can dapat, si melihat, kau dapat lihat nih ketek saya sedang puasa, nggak ada nilai puasanya. Ada lagi ibu-ibu remaja sedang berpuasa pakai baju sekwilda sekitar wilayah dada. Nah loh, udah itu puasa lagi dia perempuan pakai rok bupati, buka paha tinggi-tinggi. Bapak-bapak lihat, dilihat dosa nggak lihat mubazir katanya. Lirik juga dia, rusak juga puasanya. Itu rafas namanya. Walaya jahal, dan jangan berbuat bodoh. Apa itu berbuat bodoh? Melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Apa contohnya Ustaz? Dia pagar langit. Apa? Oh nah. Itu kan bodoh lah itu. Korupsi, menipu, marah-marah, apalagi itu ria. Ria itu pamer, listrik mati, pakai cincin emas, gerah banget ya. Oh, nampak semua cincinnya. Pergi kondangan pakai mobil tahun 97, malu 2 km parkirnya. Begitu ganti mobil Pajero, lampu belakang, belalai gajah, parkir depan Palaminan, tempen, supaya nampak orang semua. Itu namanya ria, pamer. Naik ke atas ujub, bangga dengan diri, pulang sholat subuh di komplek, orang masih tidur, saya dong udah pulang. Nah itu namanya ujub. Percuma puasanya kalau nggak dibersihkan itu.
Ketemu ustaz terkenal, minta foto bareng, wah bangga dia. Ketemu ustaz purba, nggak pernah minta foto bareng, karena nggak terkenal. Hati-hati loh ketemu orang pinter loh, orang terkenal, hati-hati. Bisa sombong di sini, ujub. Belum lagi nanti bangga dengan kelompok kami yang paling ahlul sunnah, yang lain bid'ah. Kelompok kami yang aswaja, yang lain sesat. Kami yang paling benar. Nah itulah namanya ujub, bangga, takabur itu. Di dalam diri saya ini mengalir darah purba. Iyalah marga purba saya. Hati-hati. Percuma puasa kalau, makanya bersihkan. Setelah dibersihkan, bentengin jiwa dengan apa? Dengan sahur. Falyakul, kata Nabi, inni shaim, inni shaim. Tapi dalam qalbu ngomongnya astagfirullah. Naik mobil kita ada nyalip sembarangan. Naik motor kita, depan kita naik motor tapi main HP. Kan enaknya marah. Tapi kita katakan inni shaim, ya Allah, inni shaim. Tekan itu amarah, tekan itu emosi, jangan sampai mengotori jiwa kita. Selalu kita minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Begitulah terus Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita menjadi pembersih jiwa. Ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, orang yang jiwanya sudah mutmainnah dan matinya pun husnul khatimah. Ini aja lah, nggak usah panjang-panjang ya. Biar pendek masuk semua, kan enak Pak ya. Daripada panjang masuk separuh kan nggak enak. Udahlah pendeknya masuk semua, singkat aja udah. Yang penting keterima semua. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa